Ya, Bapak Ibu, mari kita membaca beberapa bagian dari firman Tuhan yang saya ambil dari beberapa ayat. Yang pertama dari Ulangan 32 ayat 4, nanti Mazmur 11 ayat 7, dan Yesaya 30 ayat 18, dan nanti terakhir Yohanes 17 ayat 25. Ayat, silakan next ya. Ya, kita baca dulu dua ayat yang pertama di sini. Demikian firman Tuhan, Ulangan 32 ayat 4. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Gunung batu yang pekerjaannya sempurna, karena segala jalannya adil, Allah yang setia, dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Mazmur. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Lalu Yesaya 30 ayat 18, 2, 3. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Yohanes, Ia Bapa yang adil. Memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi Aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang mengutus Aku. Nah, saudara-saudara sekalian, hari ini adalah bulan yang baru bagi kita. Kita masuk bulan yang baru, bulan November. Itu artinya kita masuk dalam satu tema bulanan yang baru juga. Nah, tema bulanan kita hari ini adalah Fairness of God. Fairness of God bicara tentang keadilan Allah. Nah, kita sudah melihat juga penghakiman Allah. Lalu bulan lalu kebenaran Allah. Nah, hari ini kita akan lihat sepanjang bulan November ini adalah Fairness of God. Nah, tema ini akan kita bagi di dalam 4 minggu berturut-turut. Nah, hari ini kita bicara khusus tentang apa makna, apa pengertian dari yang namanya keadilan Allah, saudara-saudara. Nah, pertanyaannya begini, ya, seperti apa sih keadilan Allah itu? Ya, dan apa saja arti dan makna dari keadilan Allah? Kita akan melihat bagian ini secara pengertian, secara etimologi, dan juga secara makna di dalam Alkitab, gitu ya. Nah, mari kita lihat yang pertama, pengertian keadilan secara umum. Saudara, keadilan itu berasal dari kata dasar adil. Ya, saya rasa kita semua tahu apa artinya adil sih, gitu ya. Adil itu banyak artinya. Yang pertama adalah tengah-tengah. Artinya tengah-tengah itu apa? Tidak berat sebelah, ya, tidak berpihak. Itu artinya adil. Ketika anakmu lagi berantem, gitu ya, mamanya harus bersikap apa? Si mama mesti adil dong. Ya, tidak memihak si kakak, juga tidak memihak si adik. Tapi dia akan mendidik mereka di tengah-tengah, dalam arti secara seimbang, gitu ya. Juga adil juga berarti sama rata. Ya, kalau kita bagi kue, gitu ya, kalau kuenya si kakak 5, ya kita kasih 5 juga dong untuk adiknya. Kalau kita kasih kakaknya 5, untuk adiknya cuma 2, si adik pasti marah-marah karena dia merasa nggak adil, gitu ya. Karena itu adil juga berarti sama rata. Nah, saudara, waktu di kampung dulu saya ingat betul kejadian teman saya. Ini teman dekat saya. Kita orang kampung dulu suka makan tebu ya. Tahu ya makan tebu ya? Tebu itu dikupas-kupas lalu dikunyah-kunyah gitu. Manis kan airnya tebu itu. Saya senang sekali kalau ketemu air tebu di mall-mall itu ya. Saya pasti beli. Nah, air tebu itu enak, saudara-saudara, dan juga sehat. Nah, ada 2 saudara, ini kakaknya teman saya. Jadi batang tebu itu kira-kira kurang lebih semeter kurang gitu ya, segini. Lalu adiknya bilang, minta dong, gitu ya. Nah, lalu kakaknya oke, bagi. Nah, kakaknya pegang parang panjang, parang ya, parang atau pisau. Dia kasih ke adiknya pegang sini, kakaknya pegang sini. Dia mau potong di tengah nih. Ya, mau potong di tengah. Si kakak itu mau adil, sama panjang. Kalau di sini berapa ruas, sini berapa ruas. Dia mau potong di tengah supaya dia dapat separuh, dia dapat separuh. Ya, gitu. Rupanya si adiknya licik, saudara-saudara. Jadi waktu dia mengayunkan itu parang yang tajam itu, mau potong, si adik mau lebih banyak kan, ditarik dikit saudara-saudara, supaya potongan dia lebih panjang.
Begitu si kakak mengayun ini, ditarik sama adiknya, saudara, yang kepotong tangan kakaknya. Wow, kedengarannya sadis ya. Itulah kalau kita nggak adil, pinginnya dapat banyak saudara-saudara, akhirnya celaka, betul nggak? Jadi adil itu juga sama rata, kita mesti sama gitu ya. Juga adil berarti bertindak seimbang, mesti seimbang dong. Makanya simbol pengadilan itu apa? Sebuah timbangan, nggak boleh berat sebelah. Dia juga nggak boleh begini, dia mesti sama rata. Ya sama kalau kita nimbang barang gitu ya, 1 kilo 2 kilo ya sini sama sininya mesti ketemu gitu, rata gitu ya. Nah itu namanya adil. Tapi kalau timbangan ibu-ibu kalau belanja sayur, mas baru beli sawi 1 kilo, dia kasih sawinya sebelah sini, sawinya naik gitu ya, ringan gitu ya. Ibu-ibu mau beli nggak? Pasti nggak mau kan? Kok kurang dong timbangannya mas? Mestinya sama dong. Kalau di sini batunya 1 kilo, mestinya ketemu nih, ya. Kadang-kadang juga penjual di pasar itu nggak adil gitu ya. Rasanya kita beli 1 kilo, tapi waktu diangkat kok ringan gitu ya. Ini nggak adil ini. Waktu kita pulang ke rumah kita ada timbangan, kita timbang, ya cuma 8 on, kurang 2 on. Kesel nggak? Kesel kan? Kita kalau diperlakukan nggak adil paling nggak suka gitu kan. Nah adil itu juga berarti seimbang. Adil juga berarti lurus, ya, tulus. Ya, lurus berpegang pada kebenaran, tulus, tidak ada motivasi yang jahat, nggak ada kelicikan di situ. Nah, itulah adil. Lalu lawan daripada adil adalah tidak adil. Lawan daripada keadilan adalah ketidakadilan. Nah, apa itu ketidakadilan? Apa itu tidak adil? Saya rasa sebaliknya kita semua tahu, gitu ya. Pasti artinya berat sebelah, pasti artinya berpihak. Tidak sama rata, tidak seimbang, tidak lurus, tidak tulus, tidak berpegang pada kebenaran, menindas, menganiaya orang, melecehkan orang, itu bicara tidak adil. Ya, memanfaatkan orang menjadi untuk kepentingan diri sendiri, merampas hak orang. Saudara, itu semua bicara ketidakadilan, saudara-saudara. Nah, di sini kita melihat bahwa keadilan dan ketidakadilan memiliki satu perbedaan yang sangat-sangat tajam dan sangat berbeda, saudara-saudara. Nah, yang satu sangat kita sukai, yang satu sangat kita benci. Ya, kalau orang memperlakukan kita dengan adil, aduh kita senangnya luar biasa. Tapi ketika orang memperlakukan kita tidak adil, wah kita kecewanya luar biasa, kita sedihnya luar biasa. Jadi manusia satu-satunya makhluk yang bisa merasakan, mengerti arti keadilan dan ketidakadilan. Betul ya? Jangankan orang dewasa, saudara-saudara, anak kecil aja, saudara coba aja memperlakukan tidak adil, dia pasti marah, dia pasti memberontak. Kenapa bisa begitu Pak Pendeta? Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nilai-nilai keadilan yang punya Allah itu ditaruh dalam hidup kita, sehingga dengan demikian kita mengerti artinya nilai-nilai keadilan dan ketidakadilan. Sehingga ketika orang memperlakukan kita tidak adil, kita menjadi gelisah, kita menjadi nggak suka, ya, bahkan kita mungkin membenci orang-orang yang memperlakukan kita tidak adil. Bukan kebetulan kalau Pancasila memiliki sila yang kelima yang disebut dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pernah dengar itu ya? Saya rasa dulu waktu SD kita hafal ya. Nah, saudara-saudara, sila ini bicara tentang keadilan sosial. Artinya apa? Artinya adalah di dalam hidup bersosial kita mesti adil. Hidup sosial itu dimulai dari mana? Dimulai dari keluarga kita. Mungkin dari papa, mama, ada anak. Ini sudah sosial, karena sudah lebih dari 1 orang. Maka hidup sosial mesti adil, betul ya? Lalu waktu kita tarik lagi ke gereja, tarik lagi ke masyarakat, tarik lagi ke dunia pekerjaan kita, ke lingkungan sekolah kita, dimanapun engkau berada, kita dituntut untuk hidup adil di dalam hidup sosial kita. Nah, karena itu saudara, saya nggak perlu tahu apapun status saudara, apapun ya, dan siapapun saudara, saya hanya mau ajarkan, Alkitab mengajarkan agar kita berlaku adil kepada semua orang.
dimanapun kita berada. Ajarkan keadilan itu, ajarkan sikap adil kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, supaya kelak nanti mereka hidup di masyarakat, mereka hidup sebagai orang yang berprinsip adil, saudara-saudara. Ini yang pertama. Nah, sekarang kita lihat pengertian keadilan ya secara khusus. Ini bicara keadilan Allah secara khusus. Mari kita lihat pengertian keadilan Allah secara khusus, saudara-saudara. Sebenarnya ini hampir sama dengan pengertian secara umum. Ada dua kata yang sering dipakai dalam Alkitab Perjanjian Lama, ya, untuk menggambarkan apa itu keadilan, apa itu adil, yaitu kata mispat dan kata sadaga, ya. Sadaga, mispat, ini dua kata yang sering dipakai ya di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Nah, artinya apa? Artinya adalah ada cara yang benar untuk memperlakukan orang. Ini bicara tentang keadilan. Ya. Saudara, ketika kita hidup bermasyarakat, ketika kita memperlakukan orang lain, itu selalu ada cara yang tepat untuk memperlakukan orang lain. Ya, ketika engkau memperlakukan orang lain tidak tepat, saudara-saudara, maka engkau akan melenceng kepada ketidakadilan. Ya. Kita kan tidak boleh sembarangan dengan orang lain, betul ya? Kita belajar menghargai, belajar menghormati, belajar memberikan semangat dan sebagainya. Dan Alkitab dua kata ini mengajarkan selalu ada cara yang tepat dan benar memperlakukan orang lain. Itu pengertian daripada mispat dan sadaga itu. Lalu juga berarti lurus, tulus dan jujur seperti tadi. Juga berarti bertindak adil berdasarkan kebenaran Allah. Kita bertindak adil berdasarkan apa? Berdasarkan firman Tuhan, saudara-saudara. Lalu kita juga disebut menyesuaikan diri dengan hukum-hukum Tuhan. Nah, saudara-saudara, di dalam hidup orang Kristen, yang orang akan baca adalah bagaimana engkau menjalankan hidup Kristenmu berdasarkan firman, berdasarkan ajaran Alkitab, berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Semua orang di dunia sana, di luar sana bisa membaca hidup orang Kristen. Saya dulu pernah diprotes ya oleh seorang ibu-ibu gitu ya. Bukan saya yang diprotes, dia protes orang Kristen. Wah, itu tuh tahu. Saya kenal itu bapak itu. Orangnya tuhid. Ini orang Bangka itu suka sebut tuhid. Tuhid itu artinya orang yang taat. Orang yang taat, orang yang setia. Orangnya tuhid tuh orangnya dulu. Tapi jahatnya luar biasa. Wow, orang bisa baca kita. Kita orang jahat, kita orang adil atau tidak adil, orang tahu. Karena orang dengar nama kita adalah orang Kristen, saudara-saudara. Nah, kalau begitu apa perbedaannya keadilan Allah dengan keadilan secara umum? Itu terletak pada bijakannya. Kalau keadilan manusia secara umum itu berpijak pada nilai-nilai kemanusiaan, berpijak pada hukum-hukum moral, saudara-saudara. Tapi kalau keadilan Allah ini berpijak pada kebenaran Allah, kepada firman Allah. Jadi beda ya. Walaupun orang di luar sana ngomongnya keadilan, ketika orang Kristen bicara keadilan itu berbeda. Esensinya berbeda, orientasinya berbeda, pijakannya berbeda, dasarnya berbeda. Jadi kalau orang dunia bilang adil, belum tentu benar seperti yang Alkitab katakan. Nah, ini bedanya, saudara-saudara. Nah, sekarang kita melihat, saudara ya, slide selanjutnya ya. Sekarang kita melihat pengertian keadilan Allah secara khusus tadi. Yang pertama, keadilan Allah itu menunjuk kepada sifat dan karakter Allah sendiri, saudara-saudara. Jadi, adil atau keadilan itu adalah satu sifat dasar Allah, satu karakteristik Allah yang paling dasar, ya. Sehingga adil dan keadilan Allah itu melekat pada dirinya. Dan adil dan keadilan itu adalah diri Allah sendiri. Sehingga Allah nggak bisa melawan natur daripada dirinya. Allah nggak bisa melawan sifat dasarnya. Tuhan itu nggak bisa nggak tidak adil. Tuhan itu hanya bisa adil. Dia nggak bisa melakukan ketidakadilan. Sama kayak dia nggak bisa buat dosa.
Allah itu suci, Dia nggak mungkin bisa buat dosa. Allah itu adil, Dia nggak mungkin melakukan ketidakadilan. Itu Tuhan kita. Sehingga sifat keadilan itu melekat pada dirinya, nggak bisa dipisahkan. Nah, bagaimana dengan kita? Manusia itu belajar tentang adil dan keadilan. Keadilan itu sesuatu yang di luar diri kita. Keadilan bukan sesuatu yang melekat pada kita. Karena itu manusia seringkali berbuat tidak adil terhadap sesamanya. Kenapa? Karena keadilan bukanlah bagian dari diri kita. Keadilan sesuatu yang ada di luar diri kita. Dan itu kita pelajari supaya kita bisa adil, saudara-saudara. Nah, inilah kelemahan kita, beda kita dengan Tuhan gitu ya. Nah, karena sifat dasar adil yang melekat pada diri Allah itu, saudara, maka itulah yang membuat Allah membenci dosa. Itulah yang membuat Allah murka terhadap kefasikan. Itulah yang membuat Allah marah terhadap kejahatan. Itulah yang membuat Allah murka terhadap ketidakadilan, geram terhadap kezaliman, marah terhadap kecurangan. Dan Allah marah dan mau menghukum orang-orang yang memperlakukan sesamanya tidak adil. Kenapa Allah marah terhadap ketidakadilan, marah terhadap kecurangan? Karena sifat dasar Allah yang melekat tadi, dirinya adalah keadilan itu sendiri. Jadi ketika Tuhan mengadili manusia, Tuhan tidak memandang muka. Apakah engkau orang kaya atau engkau orang miskin? Apakah engkau orang yang cakep, orang yang jelek? Apakah engkau kulit hitam, kulit putih? Apakah rambutnya lurus atau keriting? Tuhan gak memandang muka. Tuhan kalau mengadili, Tuhan akan adili. Kalau engkau salah, Tuhan akan adili. Kalau engkau jahat, Tuhan akan adili. Semua di mata Tuhan sama. Saudara-saudara, karena itu menarik ya. Siapapun yang berlaku tidak adil, Tuhan pasti marah, Tuhan pasti geram, Tuhan pasti murka terhadap dia. Nah, saudara-saudara, ada satu ayat yang menarik. Bilangan 14 ayat 18. Saya baca buat kita. Bilangan 14 ayat 18 berkata begini. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran. Tetapi, ini dia. Tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat. Saudara, waktu saya dengar ayat ini, waduh, menakutkan ya. Tuhan itu mengejar kita loh, saudara-saudara. Kalau engkau berlaku tidak adil, Tuhan akan kejar kita. Mungkin bukan sekarang, tapi mungkin 10 tahun lagi dia akan hadili kita. Mungkin bukan keturunan pertama kita, bisa keturunan ketiga, keempat, sampai yang ketiga, keempat. Kenapa keempat? Oh, berarti yang kelima nggak kena dong? Enggak, bukan itu maksudnya. Keempat itu angka genap. Angka artinya angka yang terakhir. Artinya sampai keturunan yang terakhir pun Tuhan pasti tidak melepaskan kita yang tidak melakukan yang tidak adil itu. Tuhan kan kejar kita, saudara. Ini betul ini. Ini firman Tuhan yang luar biasa, saudara. Sampai kapanpun Tuhan sekali-kali tidak akan melepaskan kita kalau engkau berlaku jahat. Tuhan tidak pernah melepaskan orang yang berlaku yang tidak adil, saudara-saudara. Lalu Roma 12 ayat 19, saya baca untuk kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Wow. Di Roma 12 ayat 19, saya jadi dapat satu penghiburan, saudara. Oke lah, kalau orang mau menjahati saya, oke lah, nggak masalah, saya nggak akan balas. Oke lah, kalau orang mau zolimi kita, silakan. Kalau engkau seorang yang percaya kepada Tuhan, nggak perlu balas, diam aja. Nanti Tuhan akan membalas dia. Kalau engkau menuntut pembalasan hari ini, saudara, engkau sedang tidak memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk membalas orang itu. Tapi kan kita sering suka nggak emosi kan, Pak Pendeta. Kita kan kadang-kadang nggak bisa nahan kan. Betul sih. Orang kalau menjahati kita, aduh rasanya pengen cepet balas. Ayo kita ingat firman ini.
Beri kesempatan untuk Tuhan membalas. Orang mau memperlakukan kita tidak adil kayak apapun, silakanlah. Berilah kesempatan untuk Tuhan membalas. Seminggu yang lalu, seorang mahasiswa WA saya. Dia menceritakan kejahatan orang kepada dia. Dia udah kuliah begitu lama. Dia sudah bayar 100 juta lebih selama kuliah itu. Dan akhirnya tidak ada hasilnya. Dia sudah nulis skripsi tingkat akhir. Akhirnya dia tidak ditamatkan. Dia marah. Keluarganya marah. Lalu saya tanya, apa keluargamu tidak akan menuntut? Saudara, dia menjawab begini, sudahlah, biar Tuhan saja yang balaskan. Saya bilang bagus. Itu juga firman Tuhan katakan. Kita memang kadang-kadang kita bisa emosi, kita bisa marah, kita ingin membalas saat itu juga. Hati kita panas, hati kita emosi. Tapi Tuhan mengajarkan kita, tenanglah. Beri kesempatan untuk Tuhan membalasnya. Saudara-saudara, Alkitab sampaikan bahwa karakteristik daripada keadilan Allah ini, saudara, dialah sang pembalas yang sesungguhnya. Kita tidak ada hak membalas. Ini yang pertama. Pengertian yang kedua, keadilan Allah. Ini yang kedua, itu ada bagian di sana ya. Keadilan Allah itu tidak selalu berprinsip sama rata. Nah, loh, tadi kan Mukse atau Pak Pendeta bilang adil itu kan sama rata. Kok sekarang beda? Beda. Ya. Ternyata di dalam firman Tuhan kita temukan ternyata keadilan Allah itu tidak selalu sama rata, tetapi diberikan berdasarkan kasih dan kedaulatan Allah. Ini yang menarik. Saudara, saya mau sampaikan ya ini ya, pada umumnya orang bilang adil itu sama rata gitu ya. Misalnya bagi kue tadi, bagi tebu tadi gitu ya, mesti sama rata gitu ya. Tapi di dalam Alkitab kita menemukan satu prinsip yang menarik sekali, bahwa keadilan Allah tidak selalu berarti sama rata. Dalam pengertian tertentu oke, itu benar, sama rata. Tapi ada pengertian yang lebih tinggi dari itu, bahwa adil itu tidak selalu sama rata, tetapi diberikan berdasarkan kasih, kemurahan, dan kedaulatan Allah. Dari mana kita tahu? Kisah di dalam Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16. Saya nggak perlu baca buat kita karena itu cukup panjang. Tapi saya mau cerita, ada satu tuan memiliki kebun anggur. Dia memiliki kebun anggur, saudara-saudara. Lalu hari itu dia mau cari pekerja untuk bekerja di kebun anggurnya. Nah, menarik sekali, dia pergi pada jam 6 pagi. Dia ketemu dengan sekelompok orang yang lagi nganggur. Kalian mau nggak kerja di kebun anggurku? Oke, kami mau, tapi mau berapa upahnya? Lalu dia sepakat dengan mereka, upah satu hari jam 6 pagi sampai jam 6 sore itu 1 dinar. Oke, saya kasih kalian 1 dinar, setuju? Pekerja-pekerja yang nganggur itu bilang setuju. Setelah mereka sepakat, lalu mereka pergi kerja di kebun anggurnya. Si tuan ini nggak puas lagi, dia keluar lagi cari pekerja. Dia cari jam 9 pagi, dia ketemu orang, sekelompok orang lagi. Dia tawarkan lagi, mau nggak kalian kerja di kebun anggurku? Mau, kami sedang menunggu cari pekerjaan. Oke, silakan masuk dan ke kebun anggurku, kerja di sana. Mereka masuk jam 9 pagi. Lalu jam 12 dia keluar lagi, cari lagi, ketemu lagi satu kelompok orang. Dia tawarkan lagi dan kelompok pekerja itu mau lagi. Oke, kalian silakan kerja di kebun anggurku. Mereka mulai jam 12. Jam 3 sore dia pergi lagi, ketemu lagi orang yang nganggur. Kalian mau kerja di kebun anggurku? Silakan kalau kalian mau. Masuk lagi mereka kerja jam 3 sore. Terakhir jam 5 sore dia keluar lagi, dia ketemu lagi satu kelompok orang. Dan dia bilang, mau nggak kalian kerja di kebun anggurku? Mau. Oke, silakan kerja di kebun anggurku. Saudara-saudara, mereka yang masuk jam 6 pagi sampai jam 6 sore dia kerja 12 jam. Jam 9 pagi sampai jam 6 sore dia kerja 9 jam.
Mereka yang masuk jam 12 siang kerja sampai jam 6 sore, mereka kerja 6 jam. Dan mereka yang masuk jam 3 sore, mereka kerja 3 jam. Dan yang masuk jam 5 sore, mereka kerja 1 jam. Tuhan itu kasih upah kepada mereka rata, flat semua, 1 dinar. Saudara, kelompok yang masuk jam 6 pagi protes. Dia merasa Tuhan ini nggak adil. Saya masuk jam 6 sampai jam 6 12 jam, mestinya upah saya lebih besar dong. Masa sama dengan dia masuk jam 5 sore cuma kerja 1 jam, dapat 1 dinar juga. Saudara, waktu kita mendengar kisah ini, perumpamaan ini, seringkali kita pikir ya nggak adil ya, nggak sama rata ya. Dalam dunia kerja modern hari ini, kalau engkau kerja berapa jam, dihargai berapa jam. Kalau engkau cuma sedikit, ya juga diupahkan sedikit. Itu hari ini keadilan kita. Tapi ternyata dalam prinsip kerajaan Allah gak demikian. Tuhan sudah putuskan 1 dinar, dan itu sudah oke, udah setuju. Jadi Tuhan ini sebenarnya gak bohong. Artinya kita udah sepakat 1 dinar dari jam 6 sampai jam 6. Ya, oke 1 dinar ya. Ya. Perkara nanti dia mau kasih 1 dinar bagi yang kerja, yang masuk jam 9 pagi, yang masuk jam 12, yang masuk jam 3, yang masuk jam 5. Kalau dia mau kasih 1 dinar, itu urusan dia. Yang jelas angkatan yang pertama sudah setuju 1 dinar 1 hari. Jadi di mana? Nah, disinilah si Tuhan ini mewakili Allah. Dia sedang menunjukkan keadilannya tidak berdasarkan prinsip sama rata, tapi dia memberikan keadilannya berdasarkan prinsip kasih dan kedaulatan dia. Kedaulatan dia dong. Kalau dia mau kasih berapa, mau kasih 1 dinar untuk semua, baik yang kerja lama maupun yang kerja dikit, itu urusan dia. Gak ada yang bisa protes. Nah, sebenarnya perumpamaan ini bicara tentang kerajaan surga, keselamatan kita di dalam kerajaan surga. Ada orang percaya Tuhan sejak usia remaja sampai mati, dia diselamatkan Tuhan. Ada yang percaya Tuhan di usia sudah parubaya, sudah dewasa, sampai mati Tuhan tetap selamatkan dia. Ada orang yang percaya Tuhan sudah usia 80 tahun baru percaya Tuhan, Tuhan tetap selamatkan dia. Ada orang yang cuma 5 menit sebelum mati dia percaya Yesus, Tuhan juga selamatkan dia. Tuhan adil? Adil. Kalau seandainya Tuhan tidak memakai prinsip kasih dan kedaulatan, saudara, kita ini gak selamat. Jadi keadilan Allah gak mesti sama rata. Keadilan Allah bicara juga tentang kasih, kemurahan, dan kedaulatan dia. Menyatakan kepada kita. Karena itu Yesus yang mati hari ini lewat perjamuan kudus, sebentar kita akan makan dan minum. Seandainya dia memakai prinsip keadilan yang sebenarnya, tidak berdasarkan kasih dan kedaulatannya, kita ini tidak akan diselamatkan, saudara. Tapi karena dia mengasihi kita dan dia berdaulat untuk menyelamatkan kita, maka dia mati untuk kita. Dia gak peduli berapa besar dan banyaknya dosamu, dia gak peduli. Mau besar apapun dosamu, sebanyak apapun, dia ampuni semua. Amin, saudara. Amin. Saudara, ini suatu prinsip yang luar biasa. Karena itu mari kita hidup dalam keadilan Allah. Sama seperti Tuhan mengampuni kita, kita juga harus mengampuni orang lain. Allah mengasihi kita, kita juga harus mengasihi orang lain. Kiranya Tuhan menolong kita, dan mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, kasih dan pertolongan-Mu lewat firman Tuhan yang diberitakan boleh menyatakan isi kebenaran Allah bagi kami, sehingga kami boleh mengerti apa makna daripada keadilan Allah. Tuhan, bawalah kami untuk memahami hal ini, sehingga kami pun boleh belajar adil atau melakukan keadilan-Mu kepada orang lain. Berkati hamba-Mu, firman Tuhan sudah disampaikan, Roh Kudus meneguhkannya dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.